Hai semuanya, WELCOME, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan jelasin tentang penalaran umum UTBK 2020. Jadi stay tune terus ya. Nah, jadi ini soal tryout aku di Inten yang udah aku potong di buku progres. Ini aku foto dulu supaya kalian bisa baca juga soalnya. Nah, jadi kalian bisa nonton video ini lewat HP, terus baca soalnya lewat laptop atau sebaliknya gitu ya, biar bisa sekalian bahas dan sekalian kalian baca juga. Oke, jadi sekarang kita mau ke nomor 1. Nah, ini dia nomor 1. Jadi, nomor 1 penyebab utama terjadi konflik dalam bacaan di atas adalah, ini kan dari paragraf pertama tuh udah kelihatan sebenarnya nih. Sebanyak 14 sumur minyak milik PetroCina disegel pemerintahan Kabupaten Tanjung Timur karena tidak memiliki izin. Wah, ini kan tidak memiliki izin, ini kan sudah konflik kan, jadi pasti yang ada di sini itu penjelasan dari konfliknya. Nah, karena kita udah tahu konfliknya kenapa yang tidak memiliki izin ini, terus kita tinggal baca yang keseluruhan kalimat paragraf pertama. Di paragraf pertama ini dia tuh jelasin tentang apa sih, pasti ada alasannya kan kenapa dia itu tidak memiliki izin. Nah, terus di sini juga udah tertera pembahasannya nih. Penyegelan ini salah satunya disebabkan Pemkab meminta alokasi gas bumi ke PetroCina yang diperuntukkan untuk Sumo Tanjung Jabung Timur. Atas permintaan alokasi gas bumi mereka itu yang menjadi dasar ditahannya perizinan PetroCina. Nah, berarti kan dia yang menjadi alasan kenapa ditahannya perizinan PetroCina kan. Berarti kita juga udah nemu jawabannya dong yang nomor 1. Nah, jawabannya itu yang ada kata-kata alokasinya, karena itu kan tadi salah satu penyebab kenapa terjadi konflik kan di bacaan itu. Nah, yang ada kata-kata alokasinya itu adalah yang C ini. Pemkab Tanjung Jabung Timur meminta alokasi gas bumi ke PetroCina International. Oke, jadi jawabannya C. Sebenarnya kalau ada soal-soal seperti ini, kita tuh memang harus baca paragrafnya, dan sebelum kita baca paragrafnya, aku nyaranin untuk baca soalnya terlebih dahulu, jadi kita nggak usah bolak-balik. Jadi kita tahu mana yang harus kita baca dan apa yang dimaksud sama soal itu. Nah, kalau ini memang penyebab utama terjadi konflik ini kita harus baca dulu, tapi aku biasanya juga baca soalnya itu di kalimat pertamanya aja sama kalimat terakhirnya. Soalnya biasanya tengah-tengahnya itu cuma alasan-alasan atau keterangan-keterangan tambahan dari kalimat pertama sama kalimat terakhir. Jadi kita cari kalimat pertama, kalimat terakhir, pertama terakhir itu ada hint dari jawaban soal yang ditanya atau enggak. Nah, kalau misalnya belum ada, baru kita baca keseluruhan paragrafnya. Gitu. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Manakah pernyataan yang merupakan fakta sesuai bacaan di atas? Nah, kalau misalnya ditanyain tentang yang merupakan fakta, itu emang kita harus baca bacaan juga. Tapi yang dibaca itu bacaannya sesuai dengan pilihan gandanya aja. Jadi misal nih ya, ditanyain kan Pemkab Tanjung Jabung Timur menyegel aset negara. Nah, kita cek di bacaannya tadi apakah itu ada yang menyinggung tentang menyegel aset negara atau enggak. Nah, kalau misalnya ada dan persis sesuai dengan bacaannya, berarti itu yang benar. Gitu. Dan ternyata memang jawabannya memang A. Terus kalau yang B ini, proses jual beli gas bumi tidak semudah jual beli tahu tempe. Nah, ini kelihatan banget ini opini ya. Siapa yang ngomong pun ini tetap aja opini gitu. Terus yang lainnya juga kita cek satu-satu, misalnya dari pernyataan yang C ini, Presiden memerintahkan percepatan proses perizinan pengeboran sumur minyak. Itu ada nggak di paragraf berapa gitu misalnya. Ya, ini aku udah ada penjelasannya juga nih di sini. Pernyataan fakta yang sesuai bacaan itu yang A karena ada di baris terakhir bacaan. Jadi harus ada di bacaannya dan memang itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Terus yang ketiga, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan pernyataan Gede Pradiana? Nah, kalau misalnya yang ditanyain kayak gini enak banget nih, kita tinggal cari yang ada kata-kata Gede Pradiananya. Kita nggak usah baca keseluruhan paragraf, kita tinggal nyari yang ada akhir-akhirnya ada Gede Pradiananya, itu di mana. Nah, ternyata jawabannya yang C.
yang tidak sesuai. Jadi kita cari lagi gitu kan yang ada di sana tuh apa aja. Terus nanti ya udah yang enggak ada berarti jawabannya. Tapi kita cuma tinggal cari yang ada gede peradiananya aja, nggak usah harus semua bacaan tuh kita baca semua. Nah, ini ada pertanyaan keempat. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah, nih kalau misalnya ditanyain pernyataan yang tidak sesuai, kita baca pilihan gandanya dulu. Nih misalnya Petrochina Internasional nih bla 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 gitu kan. Kita cek di bacaannya tadi, emang iya. Terus kalau ternyata memang benar ya ya udah kita pilih yang ini gitu. Terus kalau belum, ya udah kita baca pilihan yang B, terus kita pastiin sama bacaannya tadi. Itu kita baca yang sekiranya berhubungan dengan itu pertanyaannya. Jadi kita nggak usah baca keseluruhannya. Kita cuma baca yang ada di pilihannya doang. Nah, terus ini ada bacaan kedua, aku foto dulu bacaannya supaya kalian juga nanti bisa lihat. Oke, jadi ini sekarang kita ke nomor 5 ya. Nih, nomor 5. Informasi yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah, sebenarnya aku paling nggak suka dengan soal yang kayak gini, karena ini kan mencakup semua bacaannya kan, dan kita harus ngecek lagi ke paragrafnya yang benar yang salah tuh yang mana. Jadi kalau ada soal kayak gini, aku saranin untuk kerjain akhir-akhir aja. Kita kerjain soal lain yang lebih gampang dan lebih cepat ngerjainnya. Tapi kalau misalnya memang pengen dan harus banget diisi soal kayak gini, ya udah kita kerjain, tapi kerjainnya akhir-akhir aja setelah soal-soal yang lain udah kita kerjain. Oke, jadi kalau misalnya ditanyain tentang informasi yang tidak sesuai, kita lihat dulu pilihan gandanya. Investor asing mendorong perekonomian sektor real. Nah, terus habis itu kita cek di bacaannya bener atau enggak. Itu kan. Terus kita cari yang benar yang salah yang mana, tapi kita lihat dulu ke pilihan gandanya yang ditanyain tuh apa, dan kita cari kata kunci yang kira-kira berhubungan sama itu. Misalnya nih ya, negara yang didominasi investor asing sangat rentan. Nah, kita cari di sini ada nggak yang menguasai sektor asing gitu bilangnya, dan biasain bacanya itu tuh skimming kalau baca kayak gini ya. Jadi kalian baca cepat gitu, skimming, scanning gitu ya. Bacanya tuh begini. Aku praktekin. Sorry ya, lihat tangan aku. Jadi bacanya tuh seret gitu. Bacanya dari sini, terus kita fokus baca begini sampai ke bawah gitu. Jadi nggak usah dibaca keseluruhan kayak gini, bukan begitu bacanya, tapi gini ke bawah. Kita cari aja informasinya apa, dibaca secara cepet gitu. Sebenarnya cara baca kayak gitu memang bisa kalian lakukan kalau kalian udah banyak latihan soal, udah sering baca-baca, jadi kalian bacanya tuh jadi lebih cepat. Tapi itu bisa banget kok kalian lakuin, dan itu bener-bener memotong waktu secara lebih singkat. Jadi kalian bacanya tuh dari atas ke bawah gitu, daripada dari kiri ke kanan, itu lama banget. Jadi baca dari atas ke bawah, itu yang cepat dan lebih efisien. Tapi memang harus banyak latihan soal, harus banyak latihan baca. Dan kalau misalnya kalian mau ada di jurusan yang memang banyak baca, menurut aku ini akan jadi latihan soal yang worth it banget buat dilatih. Karena ini juga berguna buat kalian waktu kuliah. Terus sekarang kita ke yang nomor 6. Yang menjadi nilai positif dari adanya investor asing bidang perbankan di Indonesia. Nah, kalau nilai positif itu kita bisa lihat secara konteksnya, dia tuh efeknya apa yang dia berikan yang bisa menunjang supaya menjadi positif. Dan jawabannya adalah yang E, mengintermediasi bagi daerah yang selama ini relatif sepi secara ekonomi. Ini kan positif banget nih. Dengan cara mengintermediasi bagi daerah yang selama ini relatif sepi secara ekonomi, nah berarti kan dia bisa
lebih meningkatkan pemasukan daerahnya dan segala macam. Kita bisa cek lagi nanti di bacaannya ini. Tapi ini di sini juga udah kelihatan banget ini positif karena mengintermediasi itu kalian bisa cek di KBBI. Itu adalah sesuatu yang menunjang supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang kita ke yang nomor 7. Aku suka banget kalau ada pertanyaan kayak gini yang mempunyai arti hampir sama dengan resiprokal pada paragraf keempat adalah, nah ini kan berarti sinonimnya. Kita bisa cari sinonimnya itu di KBBI. Dulu aku tuh punya aplikasi namanya KBBI-V, kalian bisa download di Play Store. Memang harus cari di KBBI kalau misalnya kalian nggak familiar dengan kata-kata yang dikasih, tapi biasanya kan karena ini bahasa Indonesia, jadi kita udah sehari-hari juga kan. Jadi resiprokal itu timbal balik. Itu ini yang paling cepat sih, soal paling cepat yang bisa kita kerjain. Nah, kalau misalnya ditanyain pernyataan yang tepat untuk bacaan di atas adalah, ini kita cari yang mencakup keseluruhan isi bacaan. Jadi kan ini kan Indonesia masuk kelompok G20 itu kan bener ya, tapi itu kan nggak seluruh isi bacaannya tuh membahas tentang itu. Terus yang B, peranan investor asing di Indonesia itu juga benar, tapi itu nggak mencakup keseluruhan isi bacaan. C juga iya, tapi nggak mencakup. Terus yang D juga nggak mencakup semua isi bacaan. Nah, yang paling mencakup keseluruhan isi bacaan itu adalah E, investor asing untuk menggerakkan perekonomian daerah. Itu seperti bukan kesimpulan juga sih, tapi kayak yang paling relatable, yang paling mencakup keseluruhan bacaannya tuh apa, dan itu menjadi pernyataan yang tepat untuk bacaan di atas. Nih, ini ada di baris kedua dan ketiga paragraf 4 dari bacaannya. Nah, sekarang kita masuk ke bacaan yang ketiga. Aku foto juga dulu ini soalnya sebelum kita masuk ke pembahasan. Nah, kita sekarang bahas yang nomor 9 tentang fakta yang salah di bawah ini. Jadi seperti soal-soal yang sebelumnya ya, kita cek dulu pertanyaannya apa, terus kita lihat pilihan gandanya apa, baru kita ke paragrafnya. Kita baca paragrafnya sesuai dengan apa yang diminta sama si soal. Nih, ini kan ada kasus puting beliung menyumbang lebih dari 30% dari total bencana di Indonesia. Nah, ini udah kelihatan banget dari bacaannya tadi bahwa kasus puting beliung itu menyumbang 36% dari total bencana selama 2012. Jadi makanya fakta yang salah itu adalah yang A. Udah kelihatan banget. Nah, terus sekarang yang nomor 10, pernyataan yang tidak tergolong fakta dalam bacaan di atas adalah, tadi kan aku bilang, kita baca soalnya dulu, terus kita cek pilihan gandanya kan. Kita bisa baca juga seluruh pilihan gandanya, mungkin ada yang terlihat aneh, seperti misalnya yang D ini. Puting beliung diperkirakan berpotensi dari bulan Maret sampai dengan April 2013. Nah, kata-kata diperkirakan, ini kan sudah mengandung makna kalau dia itu nggak tahu secara pasti kan akan terjadi atau enggak. Nah, berarti ini bisa dikategorikan sebagai opini, bukan fakta. Kalau misalnya puting beliung berpotensi akan terjadi dari bulan Maret sampai dengan April 2013, nah berarti itu fakta. Tapi karena puting beliung diperkirakan, jadi kan belum tentu kejadian atau enggak, nah makanya itu jadi opini. Makanya jawabannya yang nomor 10 adalah yang D. Nah, terus ini ada makna yang sama dengan peribahasa Indonesia. Nah, ini juga udah ada sebenarnya di paragrafnya tentang keterangan ini di paragraf terakhir. Kalian bisa baca lagi paragraf terakhir, itu udah tertera jelas banget artinya yang sama dengan ini, jadi kita bisa mengidentifikasi kira-kira apa jawabannya. Jadi di paragraf terakhir itu, nih,
Safe is passion problem. Artinya jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Ini udah kelihatan banget kan di sini apa? Makanya jawaban yang paling sesuai adalah yang E. Oke, sekarang kita ke teks yang selanjutnya. Aku foto lagi teksnya sebentar. Nah, sekarang kita ke pertanyaan nomor 12. Nih, nomor 12 yang termasuk produk garmen adalah, nah jadi kalau misalnya ditanyain tentang artinya seperti ini, kita tuh bisa lihat dari konteks kalimat-kalimat yang mengandung kata garmen dari paragrafnya kalau misalnya lagi ujian ya, tapi kalau masih latihan, kita bisa cek di KBBI dan kita catat juga artinya apa supaya kita nggak lupa. Nah, jadi kalau menurut KBBI, garment itu artinya adalah jaket. Tapi juga menurut KBBI itu nggak literally secara arti dari KBBI ya. Kita juga harus samakan dengan konteks kalimat yang ada di paragraf ini. Dia tuh maksudnya apa? Karena itu kadang-kadang artinya tuh jadi berbeda walaupun yang ada di KBBI begini, tapi kalau inti dari paragrafnya itu ngomongnya gimana, artinya tuh bisa beda gitu. Jadi kita juga harus lihat konteks kalimatnya tuh dia ngomongin apa, dan dari situ, dari KBBI dan juga dari konteks bacaannya kita bisa tahu bahwa artinya itu adalah jaket. Oke, terus untuk yang nomor 13, judul yang sesuai untuk bacaan 2 adalah, nah kalau misalnya ditanyain judul yang sesuai, berarti kita cari yang paling universal pernyataannya, yang paling cocok sama keseluruhan inti bacaan. Jadi keseluruhannya tuh mencakup apa sih? Judul itu kan biasanya kalau kita misalnya kita ngomong bla 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 gitu kan, udah ngomong panjang lebar tinggi gitu, terus ada orang yang nanya, dia tuh tadi ngomong apa sih gitu. Nah, judul itu adalah inti dari bacaannya, kita tuh ngomong apa gitu. Misalnya aku jelasin banyak banget hal tentang TPS nih, semuanya itu ada di paragraf ini misalnya. Nah, terus kalau ada orang yang nanya, dia tuh tadi jelasin tentang apa sih? Nah, terus orang yang ditanyain itu jawab, oh dia jelasin tentang TPS gitu. Jadi, judul itu adalah keseluruhan inti dari apa yang dinyatakan oleh seseorang. Jadi kan misalnya ini, cara untuk mencari judul itu adalah kita baca kalimat pertama, paragraf pertama sama kalimat terakhir paragraf pertama. Terus kita baca kalimat pertama paragraf kedua dan kalimat terakhir paragraf kedua. Jadi kita bisa tahu oh dia tuh sebenarnya ngapain sih gitu. Bisa dengan cara kayak tadi yang aku bilang dari pertama atau juga bisa karena ini kan pendek ya, pakai dengan cara skimming yang tadi aku bilang dengan lurus kayak gini tangannya. Terserah kalian mau pakai cara yang kayak gimana, yang enak aja menurut kalian. Tapi pokoknya judul itu dia bercerita tentang keseluruhan dari paragrafnya tuh ngomongin apa. Nah, terus sekarang kita ke soal nomor 14, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan bacaan. Ini tadi udah aku sebutin di soal yang sebelumnya bahwa kalau ada pertanyaan seperti ini kita lihat soalnya dulu, terus kita baca pilihan gandanya apa, baru kita cek ke bacaannya apakah itu benar atau salah gitu ya. Terus setelah dicek bacaan yang A, nah ternyata dia itu benar gitu kan. Terus kita cek lagi yang B ini, terus kita cek lagi ke bacaannya apakah dia benar atau salah. Jadi memang harus dicek satu-satu kayak gitu. Tapi kita ceknya juga nggak keseluruhan paragrafnya, kita ceknya cuma yang sesuai dengan cuma yang diminta sama si pilihan gandanya aja. Jadi kita nggak terlalu menguras banyak waktu untuk ngerjain soal. Dan ternyata jawabannya itu adalah yang C setelah dicek. Sekarang kita ke soal nomor 15. Wow, ini adalah soal yang paling menyenangkan menurut aku. Kalau misalnya ada soal kayak gini, biasanya aku kerjain pertama-pertama ketika otak aku masih fresh, ketika otak aku masih seneng untuk mengutak-ngatik
kira-kira dia tuh cocoknya diapain, karena biasanya walaupun soal kayak gini tuh terlihat mudah dan gampang dan kayaknya cepet, tapi kadang-kadang dia itu tricky juga karena kita harus menebak dia tuh polanya seperti apa, apakah loncat 1, loncat 2, atau gimana. Makanya aku suka ngerjain dia awal-awal ketika otak aku masih fresh dan aku masih punya banyak kreativitas untuk mengutak-atik dia tuh kira-kira maunya diapain. Nah, jadi soal yang nomor 15 ini ya, ini kan aneh banget nih. Setelah 1, terus dia ke 12, terus habis itu dia ke 10 dan segala macem. Aku bakal jelasin gimana caranya supaya bisa ngerjain ini. Nah, jadi ini jawabannya. 1, dia ditambah 12, terus dia dikurangi 2. Terus ditambah 13 dikurangi 2, tambah 15 kurangi 2. Nah, ternyata polanya itu adalah bilangan plus ganjil sama min 2. Kayak gitu. Dan tiap soal itu bisa beda-beda polanya. Makanya aku seringnya ngerjain dia di awal ketika aku masih kreatif otaknya untuk mengotak-ngatik dan gak terlalu terbebani juga jadinya sama hal-hal kayak kalau kita baca soal gitu kan biasanya kita jadi ngantuk lah atau jadi ruwet gitu kan. Jadi ini aku lebih suka ngerjain di awal-awal. Nah, untuk soal yang nomor 16 ini udah beda lagi caranya kan. Ini 6, 3, 6, 18, 9, 12, 3, 6. Dari sini sebenarnya kita udah bisa menebak sepertinya dia tuh ada kelipatan 6-nya atau 2-nya atau 3-nya gitu ya. Nah, jadi aku bakal kasih penjelasannya. Nah, ini dia. 6 dibagi 2 jadi 3, ditambah 3 jadi 6, dikali 3 jadi 18, dibagi 2 lagi. Nah, ini dia polanya tuh seperti ini. Jadi dibagi 2 ditambah 3 dikali 3, bagi tambah kali bagi. Jadi polanya itu ada 3 kali terus baru berubah lagi, 3 kali terus berubah lagi gitu. Nah, makanya jawabannya adalah yang C, yang 18. Nah, terus kita ke soal nomor 17. Nah, ini aneh banget sih, aku kalau nemu soal kayak gini biasanya agak bingung karena dia kok 2 terus 2 lagi, terus polanya tuh kayak gimana. Nah, tapi ingat lagi semua yang ada di pertanyaan pasti ada jawabannya juga. Makanya ini kan 2 terus 2 ternyata dia tuh dikali 1, terus dia ditambah 3 jadi 5, dikurangi 1 jadi 4, terus dikali 2 jadi 8, tambah 4 jadi 12, kurangi 2 jadi 10, kali 3 jadi 30, tambah 5 jadi 35, kurangi 3 jadi 32. Nah, jadi polanya dia itu sama sekali nggak ada yang sama di sini. Jadi dia habis dikali 1, terus dia dikali 2, ya kan? Terus habis ditambah 3, dia ditambah 4. Terus habis dikurangi min 1, dia habis min 1 dia jadi min 2 gitu. Jadi dia selalu berubah-ubah. Terus dia dikali 2, terus sekarang ini dikali 3. Jadi polanya itu sama-sama kali tambah kurang. Kali tambah kurang gitu kan. Tapi maksudnya nomornya itu berbeda-beda. Jadi ini juga harus kalian cermati juga. Dan jawabannya itu adalah 8, yang D. Nah, terus yang nomor 18 ini, D, G, F, J, L, Q, T. Ini penjelasannya tuh kayak gini. Jadi dari D ke F, terus F ke L itu berapa, terus dari L ke T berapa, dari T ke D itu berapa. Ini memang jadi kalian tuh A, B, C, D, F, G gitu. Kalian harus kayak berapa tambah berapa, terus ini berapa gitu kan, diubah ke tambah-tambahan gitu. Dia tambah berapa, terus dia kurangin berapa gitu. Sama aja sebenarnya pengerjaannya kayak yang nomor, tapi karena dia huruf gitu ya, jadi kelihatannya tuh berbeda dan agak lebih sulit, tapi sebenarnya enggak, dia sama aja cara ngerjainnya. Dan yang benar tuh jawabannya adalah yang C.
Nah, terus yang nomor 19 ini ada 4, 6, 10, 18, 32, 46, 86. Nah, ini dia pembahasannya seperti ini. Dia sangat-sangat bertingkat dan sangat-sangat wow. Jadi dari 4 dia loncat ke 10, itu plus 6. Terus dari 10 loncat ke 32 plus 22, loncat ke 86 plus 54. Gini kan. Terus habis itu 6 plus 22 itu kan ditambah 16. Sini plus 32 itu kan 22 ke 54 itu kan plus 32. Yang ini juga sama, ini kayak gini. Ternyata dia kan udah kelihatan kan, oh polanya ternyata begini gitu. Nah, berarti kita juga bisa kasih di sini dong, di 6 ke 18 itu plus 12 kan. Terus dari sini ke sini juga plus 28. Nah, berarti dari sini ke sini itu plus berapa? Nah, itu bisa kita cek dari sininya. 12 plus 28 itu kan plus 16, berarti 28 ke sini plus 32. Nah, jadi kita bisa tahu setelah ini plus 32, berarti dari sini ke sininya tuh berapa gitu, dan jawabannya tuh adalah 106. Ini memang di sini nggak ada jawabannya, makanya ini aku linkerin karena dia itu beda sendiri, tapi jawabannya yang tadi itu 106. Nah, terus sekarang kita ke soal nomor 20. Nih, 33 titik 10 14 titik terus 48 192 200. Nah, jawabannya itu adalah begini. Jadi dari 3 itu kan dikali 3 sama 3 itu kan dikali 1. Terus karena ini masih titik-titik, kita lihat ke yang berikutnya. Itu polanya seperti apa. Terus juga kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa cek ke pilihan gandanya juga. Mungkin yang paling make sense yang mana. Mungkin itu bisa membantu kalian juga untuk memilih jawabannya. Kira-kira yang mana. Terus ini kan setelah 3, terus kita tambah 2 ternyata biar bisa jadi 5. Karena di sini kan cuma ada antara 5, terus 10, 5, 6, 8 sama itu kan cuma 5, 6, 8 doang. Nah, kira-kira yang kalau misalnya kalian udah buntu banget, nggak tahu gimana harus diapain soalnya, itu kalian bisa cek satu-satu, kira-kira yang bisa itu yang mana gitu. Misalnya kalau kalian masukin 6 di sini, kalian masukin 6 terus polanya itu jadinya gimana. Nah, kira-kira itu pas nggak sih untuk bisa bikin misalnya yang 6 dan 40 nih ya, 6 dan 40 kita masukin di sini. Ini 3, 3, 6, terus ini 40 gitu misalnya. Nah, tapi itu cocok nggak? Itu bisa bikin ini jadi berpola nggak? Tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa, ya udah kita coba yang lain. Kita coba 5, 40 bisa nggak? Nah, terus kita coba satu-satu kayak gitu. Sampai akhirnya menemukan, oh ternyata yang berpola, yang bisa untuk dijadiin pola berulang gitu kan, yang make sense jadinya, itu tuh yang mana. Kalau misalnya kalian udah buntu banget dan gak tahu ini harus diapain lagi, memang jalan satu-satunya itu adalah ngecek satu-satu. Dan itu mungkin akan memakan waktu yang lama, jadi kalau misalnya kalian mau ngecek satu-satu kayak gitu, mendingan itu diloncatin dulu nomornya, supaya kalian juga nggak kehilangan kesempatan untuk jawab soal-soal yang lebih mudah, yang bisa memberi kalian kesempatan untuk bisa menjawab soal itu dengan benar, yang lebih banyak kesempatannya daripada menjawab soal satu ini doang yang belum tentu benar juga gitu. Terus jawabannya seperti ini. Jadi 3 itu dikali 1, terus tambah 2, jadi 5. Terus dikali 2. Nah, ini kan udah berpola kan, dari kali 1 jadi kali 2 gitu. Kali 2, terus ini jadi 10, terus ini ditambah 4. Ini kan plus 2, terus plus 4 kan dia kan berarti plus 2 gitu kan di atasnya. Itu jadi 14, terus dikali 3. Nah, ini udah 1, 2, 3 gitu. Nah, kali 3 jadi 42. Terus ditambah 6, nah ini kan berarti plusnya kan juga plus 2, plus 2 plus 4, itu kan berarti kan dia plus 2, terus kan di sini plus 2 juga, ini plus 2 juga gitu. Makanya ini jadi plus 6, terus ini kali 4, plus 8 gitu. Jadi ada polanya dan kita harus tahu polanya itu seperti apa. Nah, soal yang kayak gini itu, yang ini yang tadi dari nomor 15 sampai nomor
ini akan jadi soal yang cepat dan kalian cuma bisa sekali kedip aja tuh udah bisa ngerjain kalau kalian udah sering latihan soal kayak gini. Dan ini adalah soal yang sebenarnya tipe favorit aku daripada soal bacaan karena menurut aku ini ngerjainnya juga lebih cepat dan aku lebih suka soal kayak gini sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak banyak latihan soal, mendingan banyakin pengerjaan di soal-soal yang bacaan aja daripada yang kayak gini, karena soal-soal kayak gini tuh kita sama sekali nggak bisa mengetahui dia tuh sebenarnya maunya kayak gimana, dia tuh nggak bisa kita tebak juga gitu kan. Dia tuh nggak ada yang pasti gitu loh dari soal kayak gini. Pokoknya yang pasti tuh dia berpola aja, tapi bisa jadi di soal yang ini tuh kali-kalian polanya, terus yang ini dibagi, terus dikurangin, terus yang ini nanti ditambah, terus dikurang, diapain gitu kan. Nggak ada yang pasti dari soal-soal kayak gini. Semuanya tuh punya karakteristiknya masing-masing. Sementara kalau untuk yang soal teks, semua jawabannya itu tuh udah ada di teksnya. Jadi kita tinggal baca. Tadi kayak yang udah aku kasih tahu, caranya itu adalah baca pertanyaannya dulu, terus kita lihat, ini ya ada soalnya, kita baca pertanyaannya dulu, terus kita lihat pilihan gandanya, baru kita cek ke teksnya. Gitu, kita jadi nggak usah baca keseluruhan teksnya, tapi kita bisa tahu dari soal-soal teks kayak gini tuh, pasti jawabannya tuh udah ada di teksnya gitu, dan kita cuma tinggal baca teksnya aja, kita udah langsung nemu jawabannya. Gitu. Oke, jadi segitu aja yang mau aku kasih tahu di video ini. Semoga video ini bisa ngebantu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus juga kalian bisa request konten di bawah di kolom komentar untuk apa yang harus aku bahas setelah ini. Mungkin kalian mau bahas soal TPS dan ya, TPS yang lain atau segala macam kayak gitu. Kalian bisa komentar di bawah. Dan see you on the next video. Dadah!